Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk materi sudah saya siapkan di LMS, tinggal ditunggu dulu aja. Jadi nanti saya jelaskan sedikit, saya rangkum nanti tentang materi-materi yang ada di modul. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahannya. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Digital Forensik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perkenalan dasar dari Digital Forensik. Materi yang saya gunakan masih dari CRFI. Full modulnya sudah saya lampirkan di web. Silakan saja teman-teman download semua saja. Ini saya menggunakan modul yang pertama. Nah, untuk definisi di sini kan definisi umum ya. Untuk definisi digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital. Dan seringkali dikaitkan dengan cybercrime atau kejahatan forensik. Jadi istilah forensik ini pada awalnya itu emang identik dengan forensik komputer, tetapi kini sudah diperluas. Ya bukan hanya komputer kan, ada penyimpanan dari web atau mobile. Komputer forensik. Mengapa kita butuh komputer forensik? Yang pertama, untuk memastikan integritas, keseluruhan, dan keberlanjutan keberadaan sistem komputer, organisasi, dan infrastruktur jaringan. Yang kedua, untuk mengekstraksi, mengolah, dan menafsirkan bukti faktual untuk membuktikan tindakan penyerang di pengadilan. Yang ketiga, untuk melacak pelaku dari berbagai belahan dunia. Dan yang keempat, untuk melindungi organisasi money dan waktu yang berharga. Tujuan untuk forensik sendiri itu, yang pertama itu untuk mengumpulkan bukti yang dapat diterima. Kemudian untuk mengumpulkan bukti yang menargetkan potensi kejahatan yang dapat berdampak buruk bagi organisasi. Kemudian untuk memungkinkan penyelidikan dengan biaya yang sebanding dengan insiden tersebut. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa barang bukti berdampak positif pada hasil tindakan hukum apapun. Nah, ini cybercrime, karena digital forensik itu memang tidak bisa jauh dari cybercrime ya. Cybercrime sendiri itu adalah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan aktivitas kriminal di mana komputer atau jaringan menjadi alatnya atau sasaran. Ya, jadi bisa dikatakan cybercrime itu didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang melibatkan komputer atau sistem atau aplikasi. Contoh dari cybercrime sendiri ada banyak. Ya, bisa dari virus, hacking, phishing, bahkan cyberbully pun itu termasuk cybercrime, spam, dan lain-lain. Ini langkah-langkah investigasi forensik. Yang pertama, mengidentifikasi kejahatan komputer. Yang kedua, mengumpulkan bukti awal. Yang ketiga, mendapatkan surat dari pengadilan untuk penyitaan ya. Kemudian yang keempat, melakukan
prosedur responden pertama. Yang kelima, menyita barang bukti digital. Yang keenam, bukti transportasi ke forensik laboratorium. Kemudian yang ketujuh, membuat salinan dari barang bukti yang asli, karena untuk menghindari perubahan barang bukti yang asli, entah rusak entah berubah. Kemudian yang ke-8, membuat MD5 untuk untuk kopiannya tadi. Jadi untuk nomor 8 ini biasanya disebut dengan hashing. Yang ke-9, selalu mengupdate chain of custody. Jadi chain of custody itu catatan perjalanan barang bukti. Yang ke-10, menyimpan barang bukti asli di tempat yang aman. Yang ke-11, menganalisis image kopian tadi. Kemudian yang ke-12, menyiapkan laporan forensik. Dan ke-13, menyerahkan laporan pada klien. Dan yang terakhir, jika diperlukan, menghadiri pengadilan dan bersaksi sebagai saksi ahli. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silahkan apabila teman-teman mau bertanya. Terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.